wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati Bapak RT yang ada di lingkungan RT 16, Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang kami hormati, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat rahmat dan karunia-Nya juga inayahnya kita semua bisa hadir melaksanakan rutinitas 2 mingguan kita, yakni membaca surah Yasin, qul tahlil dan doa, juga bersilaturahmi, karena silaturahmi ini tidak mungkin kita mendatangi dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Tapi dengan adanya kegiatan seperti ini, alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahmi di satu rumah ini. Mudah-mudahan mendatangkan berkah dan rahmat untuk kita semua. Salawat salam semoga selamanya Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin bapak-bapak yang kami hormati, satu buah hadis yang akan kami bacakan pada malam hari ini dari kitab Nasuhul Ibad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Kenapa yang dibahas salat? Sesuai dengan bulan Rajab, maka selalu identik kita memperingati daripada Isra wal Mi'raj, yaitu perintah mengerjakan sholat yang 5 waktu. Jadi kata Nabi, sholat itu tiang tegaknya agama. Apabila seseorang mengerjakan sholat, maka dia menegakkan agamanya. Namun juga sebaliknya, apabila meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka telah merobohkan atau meruntuhkan agamanya. Lalu apa keistimewaan sholat itu? Wabiha asyru hisolin. Di dalam sholat itu ada 10 keistimewaan. Yang pertama, zainul wajhi. Sholat dapat mencerahkan wajah, mencerahkan muka. Jadi bukan dengan alat ibu-ibu ya, bukan dengan bedak dan lain sebagainya. Tapi dengan sholat bisa mencerahkan muka atau wajah. Kalau kita mau memperhatikan antara orang yang istiqomah mengerjakan sholat dan yang tidak, akan nampak dari wajahnya. Walaupun wajahnya mungkin tidak putih, tetapi ada di situ nurnya, cahayanya orang yang mengerjakan sholat. Yang kedua, wa nurul qalbi. Dengan sholat hati menjadi bercahaya. Artinya apa? Orang yang mengerjakan sholat itu hatinya selalu tenang, selalu bahagia. Bahkan kalau memperhatikan kalimat azan, hayya 'alas shalah, mari kita sholat, hayya 'alal falah, marilah kita menuju kebahagiaan. Jadi dengan sholat kita akan bahagia. Warahatul badani, dan yang ketiga, dengan sholat dapat menyegarkan badan, menyehatkan badan. Sholat merupakan olahraga, tanpa kita
kita sadari, tanpa perlu rentangkan tangan, tanpa perlu macam-macam musiknya. Tapi dengan sholat itulah kita juga sama olahraga. Ada angkat tangannya, ada rukunya, ada sujudnya, ada tahiyatnya. Itu dapat menyegarkan badan kita. Wa unsun fil qabri, dan yang ke berapa? Yang keempat, sholat itu merupakan wa unsun fil qabri, teman di dalam kubur. Ketika orang yang kita cintai, anak kita, istri kita, atau suami kita, tak ada lagi dalam kubur, hanya kita sendiri, maka sholat itulah teman sejati kita, yang akan menemani kita. Jangan kita sangka sholat itu tidak ada keistimewaannya. Ternyata ketika kita kesepian, ketika kita merasakan kesendirian di alam kubur, maka sholatlah yang menjadi teman kita. Kemudian wa munzilur rahmati, dan yang kelima, sholat menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang, Allah cinta kepada orang yang mengerjakan sholat. Wa miftahus sama, dan sholat yang keenam, kunci terbukanya langit. Artinya apa? Untuk orang yang berdoa, maka cepat terkabul dengan mengerjakan sholat. Orang berdoa tanpa mengerjakan sholat, maka doanya susah untuk dikabulkan. Tetapi orang yang mengerjakan sholat kemudian dia berdoa, itulah yang paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiqolul mizan, dan yang ketujuh, sholat dapat menambah berat timbangan amal baik. Karena mau tidak mau, perjalanan kita ini setelah di alam dunia, kita masuk ke alam kubur. Setelah alam kubur kita dibangkitkan menuju alam akhirat. Dan di akhirat itulah ada yang masanya kita memasuki masa timbangan amal kita. Maka dengan sholat itulah akan menjadikan amal baik kita, timbangan amal baik kita menjadi berat. Kemudian wa mardatur Rabbi, dan dengan mengerjakan sholat yang ke-8 dapat mendatangkan ridho Tuhan, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah ridho, kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, insya Allah dikabul cepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya wasamanul jannah. Yang ke-9, sholat adalah kunci masuk surga. Tanpa sholat, surga tidak terbuka. Dan yang terakhir adalah dikatakan wahijabun minan nar, menjadi penghalang dari pintu neraka. Jadi itu 10 keistimewaan untuk orang yang mengerjakan sholat yang 5 waktu. Paman akomaha, barang siapa yang mengerjakan sholat, bakot akomadin, maka dia telah menegakkan agamanya. Waman tarokaha bakot hadamadin, siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan, menghancurkan agamanya. Bapak, yang ibu yang kami hormati, ada 5 sholat fardu dalam sehari semalam. Siapa yang melaksanakannya, maka ia memperoleh cahaya dan petunjuk serta selamat pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak melaksanakannya, maka tidak akan memperoleh cahaya petunjuk dan tidak pula memperoleh keselamatan di akhiratnya. Dan pada hari kiamat nanti akan
digolongkan bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulannya dalam hadis ini, salat adalah tiang tegaknya agama yang di dalamnya terdapat 10 keistimewaan. Yang pertama, mencerahkan wajah. Yang kedua, penerang hati. Yang ketiga, kesegaran badan. Yang keempat, teman di dalam kubur. Yang kelima, rahmat mudah turun. Yang keenam, kunci langit terbuka. Yang ketujuh, menambah berat timbangan amal baik. Yang kedelapan, disenangi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, kuncinya masuk surga. Dan yang kesepuluh adalah mencegah masuk neraka atau penutup pintu neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah mengerjakan sholat yang 5 waktu. Sampai kapan? Sampai ajal kita datang. Kalau besok pagi datang, berarti sampai subuh sholat kita. Kalau malam hari ini datang ajal kita, berarti selesai, tidak ada lagi sholat untuk kita semua. Anallahu hadanallahu iyyakum ajmain. Kama iri kata dengan doa subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang telah memberikan penjelasan. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, merupakan silaturahmi yang sholat berjamaah. Jadi mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita. Bapak-bapak yang kami hormati, beberapa hari yang lalu saya mendapat WA